Pertemuan ketiga ya, tentang pembahasan yaitu elastisitas permintaan, elastisitas harga, silang permintaan, elastisitas penawaran. Baik, kita masuk pembahasan pertama tentang elastisitas permintaan. Apa itu elastisitas? Apa itu elastisitas? Elastisitas itu merupakan ukuran sejauh mana pembeli dan penjual bereaksi terhadap perubahan kondisi yang ada. Nah, kondisi itu perubahan harga. Jadi elastisitas juga adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lain. Artinya, elastisitas ini mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga yang di pasar. Nah, elastisitas itu terbagi dua, itu ada elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Bila elastisitas permintaan juga ini terbagi tiga terhadap harga, elastisitas permintaan silang, elastisitas permintaan terhadap pendapatan. Kita masuk ke kedua, elastisitas harga. Nah, elastisitas harga ini ya adalah derajat kepekaan atau respon jumlah permintaan akibat perubahan harga barang, atau dengan kata lain ini merupakan perbandingan dari pada presentasi perubahan jumlah barang yang diminta dengan presentasi perubahan dengan harga di pasar. Sesuai dengan hukum permintaan, yaitu kalau harga naik, maka kuantitas barang itu menurun. Jadi ada kurvanya, kurva terbalik, di mana kalau harga di pasaran itu terjadi perubahan, nah dengan naik, kuantitasnya akan menurun. Itu adalah hukum permintaan. Nah, di mana untuk perhitungannya, ya, perhitungan permintaan terhadap elastisitas permintaan terhadap harga sendiri, yaitu ED sama dengan delta Q per delta P, di mana P kali P per Q. ED sendiri adalah elastisitas harga permintaan, Q itu jumlah barang yang diminta, P itu adalah harga barang tersebut, dan delta adalah slope atau perubahan. Kita ambil contoh, ada dua contoh di sini, yaitu kasus harga menurun dan kasus harga menaik.
Contoh kalau kasus harga menurun, jika waktu harga gula 4.000 per kilo, jumlah gula yang dibeli konsumen adalah 10.000 kilo. Sedangkan kalau dia harganya 3.000 per kilo, jumlah gula yang dibeli konsumen itu 15.000 kilo. Jadi jika nilai koefisien elastisitasnya bagaimana? Begitu juga kalau misalnya kita lihat contoh yang kedua, kasus harga menaik, yaitu jika harga gula naik sebesar dari 3.000 per kilo menjadi 4.000 per kilo. Dan oleh karenanya permintaan berkurang dari 15.000 kilo menjadi 10.000 kilo. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Baik, kita akan selesaikan persoalan tersebut ya. Coba kita akan selesaikan dengan perhitungan rumus. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Kita kerjakan, jawabnya itu kita kerjakan yaitu 15.000 dikurang 10.000. Jadi ED dulu ya. ED sama dengan ED ribu dikurang 10.000 itu dibagi 10.000 ya. Kemudian 3.000 dikurang 4.000 terus dibagi
4.000. Ini perhitungannya. Kemudian hasil tadi ED sama dengan di sini 5.000 per 10.000. Sekarang ini minus 1.000 bagi 4.000. Jadi hasilnya saya tulis di sini ya, sama dengan setengah, hasilnya setengah bagi minus 1/4. Itu hasilnya sama dengan minus 2. Ya, begitulah perhitungannya. Jadi di dalam menghitung koefisien elastis, tanda negatif itu artinya ya, itu berarti menunjukkan arah perubahan negatif itu berhubungan antara harga dan kuantitas itu berlawanan arah. Jadi kuantitas dan harga bila dia negatif itu artinya berlawanan arah. Jadi kita minus tadi kita dapat ya. Baik, kemudian untuk contoh yang kedua, ya, tentang kasus harga meningkat, itu kita bisa kerjakan. Kita bisa kerjakan lagi, ya. Kalau kita hapus dulu ya. Yaitu ED sama dengan ini kita lalu ke atas ya. ED sama dengan dikurang 15.000 dan dibagi 15.000. Oke. Terus 4.000 dikurang 3.000 dibagi 3.000. Sama dengan ED-nya, ED sama dengan minus 5.000 dibagi 15.000
kemudian 1000 dibagi 3. Jadi 10 kurang 15 itu minus 5.000 dibagi 15, 4.000 kurang 3.000, 1.000 bagi 3.000. Jadi ED-nya ED sama dengan minus 1/3 dibagi 1/3. Nah, kalau 1/3 dibagi 1/3 ya pasti hasilnya sama dengan minus 1. Nah, kesimpulannya kenaikan harga menurunkan permintaan maksudnya. Kenaikan harga ini menurunkan permintaan. Ya. Oke. Kita masuk ke pembahasannya lagi ya. Jadi itulah tentang pengerjaannya. Jadi jenis elastisitas kita akan cara menghitung koefisiennya ya. Baik, cara menghitung koefisiennya saya lupa nih. Kita coba hitung koefisiennya. Saya lupa koefisien. Koefisiennya, di mana rumusnya itu jadi sama dengan pengembangannya tadi ya. Di mana I1 ini kurang I per I plus I1 per 2. Sementara pembaginya P1 kurang P per P plus P1 per 2. Ini rumusnya, tinggal kita masukkan saja. ED-nya itu sama dengan Rp15.000 dikurang 10.000 itu dibagi 10.000 plus 15.000 itu dibagi 2. Kemudian P-nya
3.000 kurang 4.000 per 4.000 plus 3.000 itu dibagi 2 ya. Oke. Hasilnya ED sama dengan 5.000 bagi 12.500. Kemudian minus 1.000 dibagi 3.500. Jadi hasilnya tulisin aja sama dengan itu dibagi 5.000 per 12.500 itu 2/5 ya. Itu adalah 2/5 dibagi 1.000 per 3.500 itu minus minus 2/7. Jadi hasilnya sama dengan minus 1,4. Jadi hasilnya adalah minus 1,4. Jadi ini adalah cara menghitung koefisien elastisitas yang disempurnakan. Ya. Baik. Kita lanjut saja. Ya. Tadi sudah kita hitung, ya. Terusnya sudah kita hitung. Nah, jenis elastisitas itu ada beberapa. Pertama itu permintaan tidak elastisitas sempurna itu sama dengan 0. Artinya perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah yang diminta. Ini kurvanya seperti ini ya. Kurvanya tidak karena elastisitasnya 0 sehingga dia tidak punya perubahan, artinya cuma hanya secara vertikal saja ke atas. Kedua, permintaan tidak elastis atau permintaan tidak elastis kurang dari 1 minus tadi ya. Itu presentasi perubahan kuantitas permintaan kurang dari presentasi perubahan harga. Jadi ini tidak elastis. Kalau tadi pertama ini tidak elastis sempurna, ini tidak elastis. Ketiga, permintaan uniter elastis itu sama dengan 1. Di mana presentasi perubahan kuantitas permintaan sama dengan presentasi perubahan harga. Nah, dari kurvanya ini lebih landai ya. Keempat, permintaan elastis permintaan elastis lebih besar daripada 1. Itu presentasi perubahan kuantitas permintaan lebih besar dari presentasi perubahan harga. Jadi dia rupanya seperti ini, gambar elastis. Jadi ada puter elastis, sebelumnya tadi ada tidak elastis sempurna dan ada tidak elastis. Kemudian kelima, permintaan elastis sempurna itu sama dengan tak terhingga, di mana
pada suatu harga tertentu, pasar sanggup membeli semua barang yang ada di pasar. Namun kenaikan harga sedikit saja akan menjatuhkan permintaan menjadi nol. Jadi jenis-jenis elastisitas permintaan ada 5 ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan itu ada beberapa faktor yang menentukan elastisitas harga permintaan, yaitu pertama tersedia atau tidaknya barang pengganti di pasar atau barang substitusinya. Kedua, jumlah penggunaan atau tingkat kebutuhan dari barang tersebut meningkat. Terjadi peningkatan dari kebutuhan dari barang tersebut. Ketiga, faktor penentu elastisitas harga itu jenis barang dan pola referensi konsumen. Nah, jadi jenis barangnya apa? Misalnya garment. Nah, referensi konsumen seperti apa? Referensinya misalnya dia menurut style sekarang, perubahan minat konsumennya, kemudian permintaan pasarnya seperti apa, itu akan berpengaruh atau faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Nah, referensi konsumen ini juga berhubungan dengan minat pasar. Yang keempat itu periode waktu yang tersedia untuk menyesuaikan terhadap perubahan harga atau periode waktu penggunaan barang tersebut. Nah, ini akan juga berpengaruh atau faktor yang menentukan elastisitas permintaan. Nah, semakin periode waktunya tersedia, semakin elastis suatu permintaan. Nah, 5, kemampuan relatif anggaran untuk mengimpor barang. Jadi semakin banyak impor, semakin tinggi elastisitas permintaan. Ini dia ya, tersedianya atau tidak barang di pasar itu berpengaruh, faktor yang berpengaruh. Jumlah penggunaan atau tingkat kebutuhan, jenis barang dan pola referensi konsumen, periode waktunya, dan kemampuan relatif anggaran untuk mengimpor barang. Masuk ketiga itu elastisitas silang permintaan. Elastisitas silang permintaan ini adalah koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang. Apabila terjadi perubahan terhadap harga barang lain. Nah, jadi apabila perubahan harga barang Y menyebabkan permintaan barang X berubah, maka sifat penghubung antara keduanya digambarkan oleh elastisitas silang. Besarnya elastisitas silang X, Y dapat dihitung dengan rumus ini. Elastisitas XY itu sama dengan persentase perubahan jumlah barang X yang diminta per persentase perubahan harga barang Y. Nah, di mana elastisitas XY itu sama dengan delta XY per delta PY dikali PY per PY. Nah, saya terangkan sedikit ini kalau untuk delta Q itu selisih jumlah permintaan sudah dengan permintaan sudah atau setelah selisih jumlah permintaan dengan sebelumnya, sesudah dan sebelumnya. Nah, kalau untuk delta P itu selisih harga sesudah dengan sebelumnya. Nah, PY ini adalah harga semula
Sementara untuk QY itu jumlah permintaan semula. Ya. Elastisitas silang permintaan ini besarnya nilai elastisitas ini akan menunjukkan bentuk hubungan antara barang X dan barang Y. Sifat hubungan antar barang itu dapat berupa pertama hubungan saling atau namanya komplementer. Itu adalah hubungan antar barang yang bersifat komplementer biasanya terjadi antara dua jenis barang yang berfungsi saling melengkapi seperti kopi dengan gula pasir. Nah, itu komplementer namanya. Kedua, hubungan barang yang menggantikan atau namanya substitusi. Itu adalah hubungan antara dua jenis barang yang bersifat substitusi terjadi antara dua barang yang saling menggantikan, misalnya air mineral dengan teh botol. Ketiga, hubungan barang atau tidak ada hubungan sama sekali atau netral. Itu adalah hubungan antara dua barang yang bersifat netral. Jadi misalnya air dengan komputer, tidak ada hubungan. Kedua barang itu secara logika tidak memiliki hubungan secara langsung. Nah, untuk rumus silang permintaan, ini ada rumus atas sifat-sifat tersebut. Nah, jika XY lebih besar dari 0 untuk barang substitusi misalnya, misalnya jika harga beras naik, maka beras yang diminta akan turun sehingga gandum yang diminta akan naik. Jadi ada misalnya elastisitas X itu lebih besar daripada 0. Itu tentang substitusi. Kemudian jika XY lebih kecil dari 0 untuk barang komplementer. Misalnya jika harga gula naik hingga menyebabkan gula yang diminta turun, maka teh yang akan diminta juga turun. Itu yang komplementer. Tiga, jika XY sama dengan 0 untuk barang yang netral atau tidak ada hubungan sama sekali. Tadi yang saya jelaskan tadi ya. Nah, contoh harga mobil rata-rata naik dari 80 juta menjadi 100 juta. Sedangkan permintaan sepeda motor mengalami peningkatan dari 90 unit menjadi 120 unit. Berapa nilai elastisitas silang antara mobil dengan sepeda motor? Kemudian berapa nilai elastisitas silang antara mobil dengan sepeda motor dan bagaimana hubungan kedua barang tersebut? Ya. Jadi bisa kita coba kita hitung ya. Nah, baik kita hitung, coba kita hitung di mana apa ini X ya. Itu misalnya X itu sama dengan motor dan Y sama dengan mobil. Nah, di mana delta ya. Delta Q-nya delta Q
delta Q ya. Nah, kita bikin ya. Mana delta Q-nya itu sama dengan 120 unit dikurang 90 unit sama dengan 30 unit. Delta P sama dengan 100 juta dikurang 80 juta itu sama dengan 20 juta. Sementara untuk PY-nya itu sama dengan 80 juta. Dan PY X sama dengan 90 unit. Jadi kita masukkan ke rumus menjadi sama dengan dalam kurung dulu ya. Nanti kita bisa 30 per 20. Ini dalam kurung ya, ini dalam kurung 30 kali 80 per 90. Jadi sama dengan 3/2 dikali 9/8. Jadi hasilnya sama dengan 1,69. Jadi kesimpulannya dikarenakan 1,69 ini lebih besar daripada 0 ya, dan merupakan barang substitusi, jadi maka apabila harga mobil naik, maka permintaan mobil akan menurun, sehingga permintaan motor meningkat. Gitu ya, itu kesimpulannya, meningkat. Motornya meningkat. Jadi kalau dia 1,69 di atas 0 itu barang substitusi, maka apabila harga mobil naik, maka permintaan jumlah mobil akan menurun sehingga permintaan motor meningkat. Ya.
Ya. Nah, tadi contohnya ini ya, kita sudah selesaikan. Ya. Jadi, elastisitas permintaan itu barang inferior sama dengan negatif, jumlah yang diminta menurun begitu pendapatannya naik. Nah, barang normal sama dengan positif, itu jumlah yang diminta meningkat begitu pendapatan naik. Nah, inilah if elastis terhadap pendapatan lebih kecil dari 1, artinya lebih kecil daripada proporsi kenaikan pendapatan. Elastis terhadap pendapatan lebih besar dari 1 berarti lebih besar daripada proporsi kenaikan pendapatan. Ya. Nah, sebelumnya, ya, elastisitas silang permintaan itu kita tadi sudah bicara ya. Itu elastisitas silang permintaan adalah koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang sebagai akibat daripada perubahan pendapatan pembelian dinamakan tuh elastisitas permintaan pendapatan atau secara ringkas elastisitas pendapatan. Nah, besarnya elastisitas pendapatan atau EY dapat ditentukan dengan menggunakan rumus EY sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta per persentase perubahan pendapatan. Nah. Elastisitas silang permintaan di sini terdapat hubungan yang searah di antara perubahan pendapatan dan perubahan permintaan. Dengan demikian, elastisitas pendapatan itu adalah positif. Barang yang bersifat elastis pendapatannya adalah dinamakan barang normal. Beberapa jenis barang mengalami pengurangan dalam jumlah yang dibeli apabila pendapatan bertambah. Berarti perubahan pendapatan dan jumlah yang dibeli bergerak ke arah yang berkebalikan. Dengan demikian elastisitasnya adalah negatif. Barang seperti itu dinamakan barang barang yang seperti itu dinamakan barang inferior. Ya. Nah, elastisitas silang permintaan itu ada dua yang harus dilihat. Pertama, elastisitas permintaan dikatakan tidak elastis apabila koefisien elastisitasnya adalah kurang dari 1, yaitu apabila perubahan pendapatan menimbulkan perubahan yang kecil saja terhadap jumlah yang diminta. Kedua, elastisitas pendapatan dinamakan elastis apabila perubahan pendapatan menimbulkan pertambahan permintaan yang lebih besar daripada perubahan pendapatan. Elastisitas pendapatan permintaan ini adalah koefisien yang menunjukkan sampai di mana besar perubahan permintaan terhadap suatu barang sebagai akibat daripada perubahan pendapatan pembelian, dinamakan elastisitas
permintaan pendapatan atau secara ringkas elastisitas pendapatan. Tadi kita sudah bicarakan ya. Nah, kita masuk aja ke contoh. Pada saat pendapatan per bulannya sebesar 1 juta, Tony membeli sate sebanyak 4 kali sebulan. Tahun berikutnya ada kenaikan pendapatannya menjadi 1.500.000 dan Tony membeli sate sebanyak 10 kali sebulan. Berapa elastisitas pendapatannya? Nah, ini coba kita hitung ya. Ya, kita coba hitung ya. Ini di mana berapa elastisitas pendapatannya? Jadi delta I-nya itu sama dengan 10 dikurang 4 dikurang 6. Delta ini delta I itu sama dengan 10 dikurang 6 itu sama dengan 10 dikurang 4 sama dengan 6. Delta I-nya delta I-nya sama dengan 1.500.000 dikurang 1 juta sama dengan 500.000. Jadi dihitung bagaimana perhitungannya. Oke. EI sama dengan 6/500.000 itu dikali 1 juta dibagi 4. Ya. Jadi EI sama dengan 6 juta itu dibagi 2 juta. Jadi EI sama dengan 3. Nah, oke. Jadi hasilnya adalah 3.
Nah, contoh di atas tadi kita dapat ada 3. Jadi besar elastisitas EI sebesar 3, maka HT merupakan barang superior atau mewah. Koefisien elastis pendapatan dari permintaan ini mengukur persentase perubahan jumlah komoditi yang dibeli per unit. Unit waktu akibat adanya persentase perubahan tertentu dalam pendapatan konsumen. Ya. Ini rumusnya. Ya. Nah, keempat, elastisitas penawaran. Apa itu elastisitas penawaran? Nah, elastisitas penawaran adalah perbandingan antara seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari harga. Di mana ya hukum penawaran adalah bahwa semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawar oleh para penjual. Baliknya, semakin rendah harga suatu barang, semakin tinggi jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Nah, rumus elastisitas penawaran itu ES itu sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan per persentase perubahan harga. Untuk menunjukkan perhitungan rumus di atas perlu diubah menjadi ES sama dengan QB kurang QA per QA dibagi PB kurang PA per PA. Nah, di mana ES itu koefisien elastis penawaran, IB jumlah barang halo? Salam. Jadi, terus? Kamu tanyalah sama Ibu Aisyah. Ini siapa nih, Yudi? Halo? Ya. Halo? Ya, gimana? Ini yang si Yudi yang sama si Ripan ya? Ah, ya udah, nggak ada bayar. Iya, nggak ada bayar. Yang nggak ada bayar, kenapa? Tanya sama siapa? Enggak, kalian ini kan sudah ngisi KRS, sudah. Ya udah, pertanyaannya kenapa harus bayar itu? Kalian tanya nggak bayar lagi kayak mana maksudnya? Ada yang nanya, rupanya kalian harus bayar. Siapa yang nanya? Iya, saya kan udah ulang-ulang bilang lo sama kalian. Isi KRS, kan nggak ada bayar. Ya udah daftar aja. Siapa yang larang-larang kalian daftar? Ya udah ya. Tunggu nak, belum selesai ini. Apa lagi?
Nah, contoh ini pada saat harga 5 juta per unit, barang yang taruhkan 20 unit. Kemudian harga turun menjadi 4.500.000 per unit dan jumlah barang yang ditawarkan 10 unit. Berdasarkan data tersebut, besar koefisien elastisitas penawarannya adalah ya, kita coba hitung ya. Nah, ini kita lihat P1 P1 itu adalah 5.000. P1 itu sama dengan 20. Ya. P2 P2 itu sama dengan 4.500. Kemudian P2-nya itu sama dengan 10. Nah, langkah pertama kita menentukan perubahan jumlah penawaran dan harga. Yaitu delta. Delta Q-nya itu sama dengan Q2 kurang Q1, yaitu 10 dikurang 20 itu sama dengan minus 10. Kemudian delta P itu sama dengan 4.500 dikurang 5.000 itu sama dengan minus 500. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita masukkan data-data di atas dengan rumus ES sama dengan P1 per Q1 dikali delta Q per delta P. Jadi ES sama dengan P1 per Q1 itu dikali delta Q per delta P. Jadi ES-nya ES sama dengan 5.000 per 20 ya, dikali minus 10 per minus 500. Jadi ES sama dengan 5. Nah, karena nilai ES itu 5 ya, 5 lebih besar daripada 1. Ini menunjukkan penawaran elastis. Jadi penawarannya adalah elastis. Oke.
penawaran, elastisitas sempurna terwujud apabila para penjual bersedia menjual semua barangnya pada satu harga tertentu. Kemudian kurva penawaran elastis terwujud apabila perubahan harga menyebabkan perubahan yang relatif besar terhadap penawaran. Pada elastisitas uniter apabila kurva tersebut bermula dari titik nol. Kurva penawaran yang tidak elastis itu terwujud apabila perubahan harga menimbulkan perubahan yang relatif kecil terhadap penawaran. Elastisitas sempurna terwujud apabila penjualan sama sekali tidak dapat menambah walaupun harga tambah tinggi. Nah, ini kurvanya ya, elastis sempurna, elastis. Ada 5 ya, jenis kurvanya. Nah, jenis penawaran, jenis elastisitas penawaran, tadi penawaran tidak elastis itu sama dengan perubahan penawaran lebih kecil daripada perubahan harga. Nah, bila penawaran uniter elastis itu perubahan penawaran sama dengan perubahan harga. Kemudian penawaran elastis sama dengan perubahan penawaran lebih besar daripada perubahan harga. Penawaran elastis sempurna itu perubahan dapat menyuplai berapapun. Penawaran tidak elastis sempurna itu ditambah, itu sama dengan ditambah pada tingkat harga berapapun. Nah, faktor elastis penawaran itu ada 4 faktor. Pertama, barang hasil penilaian bersifat inelastis karena sukar untuk dikurangi atau ditambah dengan segera bila terjadi perubahan harga. Sebaliknya, barang hasil industri lebih bersifat elastis. Nah, kedua, adanya terobosan untuk membuat barang baru. Ketiga, dalam jangka pendek jika terjadi perubahan harga, maka produsen sulit untuk mengubah barang yang ditawarkan, sehingga penawarannya bersifat inelastis dalam jangka pendek, di mana produsen maupun pengubah biaya tetap, maka sifat penawarnya lebih elastis. Keempat, munculnya atau menghilangkan produk saingan, muncul atau menghilangnya produk saingan. Itu faktor elastisitas penawaran. Nah, untuk 3 waktu produsen dalam elastisitas penawaran, pertama, immediate run atau moderate period, itu market period atau suatu periode waktu yang sangat pendek, di mana jumlah barang yang terdapat di pasar tidak dapat diubah, yaitu hanya sebanyak yang ada di pasar. Kurva penawarannya ini inelastis sempurna. Kedua, itu the short run, itu adalah suatu periode waktu yang cukup panjang bagi suatu perusahaan untuk memproduksi barang, tapi tidak cukup panjang untuk mengembangkan kapasitas atau masuk pasar bagi perusahaan baru. Sehingga output hanya dapat dikembangkan sebatas kapasitas yang ada. Ini bentuk kurva penawaran unity. Kemudian, the long run itu adalah suatu periode waktu yang sangat panjang bagi perusahaan baru untuk masuk ke dalam pasar. Dan bagi perusahaan lama, untuk membuat perencanaan untuk mengembangkan perusahaan yang lebih memungkinkan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan harga, bentuk kurva penawaran yang lebih elastis. Kesimpulan dari yang kita pelajari dengan mempelajari elastisitas permintaan dan penawaran, maka kita dapat mengukur sejauh mana tingkat perubahan yang terjadi dengan kondisi yang ada. Ini ada 4 kesimpulan yang kita bisa simpulkan. Pertama, apabila harga naik dan permintaan menurun, maka dapat mengukurnya dengan elastisitas permintaan terhadap harga. Kedua, apabila harga naik
dan bagaimana perubahan terjadi dengan barang lain, maka dapat mengukurnya dengan elastisitas permintaan silang. Ketiga, apabila pendapatan naik dan bagaimana perubahannya yang terjadi dengan permintaan, maka dapat mengukurnya dengan elastisitas permintaan pendapatan. Keempat, apabila harga naik dan bagaimana perubahan terhadap penawaran, maka dapat mengukurnya dengan elastisitas penawaran. Jadi ada 4 kesimpulan dari pembahasan kita ini hari. Baik, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, mungkin ada pertanyaan, nanti boleh dikirimkan ke saya atau komen di link YouTube saya. Itu saja yang saya sampaikan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.